Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai sidang kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Kericuhan terjadi karena masa pendukung Haris Fathia dan sebagian kuasa hukum Haris dilarang masuk ruang sidang. Aksi saling dorong dan adu mulut antara massa pendukung Haris Fathia dengan aparat keamanan tak dapat dihindarkan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa yang tertahan di luar gerbang mendesak ikut masuk untuk mengawal jalannya persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, namun massa tetap dilarang masuk ke ruang sidang. Para kuasa hukum terdakwa yang tertahan di luar pun geram dan terus memaksa masuk ke ruang persidangan. Setelah berdebat alot dengan aparat keamanan, para kuasa hukum terdakwa akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Sidang kali ini merupakan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang memberatkan, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui, sidang Haris Azhar dan Fathia telah selesai dengan agenda mendengarkan kesaksian dari Luhut sebagai saksi pelapor. Sidang pun akan digelar kembali pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Rocky Okta, iNews melaporkan. Masih dari kasus yang sama, pemirsa, perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum terjadi saat sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan baru dimulai. Kuasa hukum keberatan karena saksi Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan jaksa membaca catatan yang dibawanya. Semoga Tuhan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Namun, saat sidang baru dimulai, protes datang dari kuasa hukum terdakwa. Para kuasa hukum tak terima Luhut menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dengan membaca catatan yang dibawanya. Akibatnya, perdebatan antara JPU dan penasihat hukum pun tak bisa dihindarkan. Yang mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan, yang mulia? Terima kasih. Saudara. Ya. Kami keberatan, yang mulia. Tentunya pertama, ini adalah hak kami untuk bertanya. Menjadi kewajiban kami untuk membuktikan perkara ini. Yang kedua, saya pikir ketika saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan ada berdasarkan fakta yang ia lihat, dia dengar sendiri, itu tidak ada larangan, yang mulia. Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Majelis hakim, majelis saudara saksi sudah bersedia. Kita hormati keputusan saudara saksi yang sudah bersedia menutup catatannya. Kita harus hormati itu. Perdebatan tentang buku catatan ini berakhir setelah saksi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan menanggalkan catatan yang ia bawa dan sidang pun dilanjutkan. Namun begitu, Luhut menyatakan tidak semua peristiwa ia ingat sehingga harus membawa catatan, terutama dalam mengungkap data. Dalam sidang kali ini, Luhut juga menegaskan keberatan disebut lord dan penjahat karena menyakiti hatinya. Saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak. Saya dibilang penjahat, itu sangat menyakitkan sama saya. Tapi itu pun saya mau, yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti gimana? Saya ini 76 tahun. Karena alasan itulah, kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai persidangan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menyerahkan proses hukum ke pengadilan. Sebab menurut Luhut tidak ada kebenaran yang absolut dan semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Sementara itu, pemirsa, terdakwa Haris Azhar membantah tentang adanya kepentingan pribadi di balik kasus ini. Menurut Haris, justru di persidangan tadi muncul banyak fitnah yang diduga dibuat oleh instansi pemerintah. Ada kebebasan absolut.
Itu sebabnya saya datang kemari untuk menyampaikan tidak ada kebebasan asumsi. Siapa saja harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Jadi harusnya fakta. Jadi jangan kritik itu dicampur adukkan dengan fitnah atau tuduhan. Sejauh yang kata orang saya sehat, dan karena saya sehat saya maka berpikir, sejauh yang saya berpikir itu sah kita mempermasalahkan. Jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi, nuduh itu segala macam, punya kepentingan di belakang ini, ada siapa yang tadi juga nggak disebutin siapa orangnya, siapa pihaknya, saya justru yang keberatan. Justru itu saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan ini. Dituduh minta saham, dituduh mau bicara penjahat, main di belakang. ada orang bicara di belakang, ada kepentingan orang di belakangnya. Jadi sebetulnya ini yang difitnah sebetulnya siapa? Dan kita sama-sama tahu dalam praktek hukum di Indonesia banyak fitnah dibungkus dengan pasal-pasal hukum. Banyak fitnah yang dilancarkan melalui institusi-institusi negara. Kita ke informasi politik. Pemirsa, Rakernas 3 PDI Perjuangan dengan tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara telah selesai. Hasil Rakernas disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam Rakernas menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal, salah satunya komitmen memenangkan baca pres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Selain itu, dalam Rakernas 3 PDI itu juga membahas visi misi dan agenda strategis bagi Ganjar serta cawapresnya jika sudah ada yang definitif nantinya. Selain itu, PDI Perjuangan juga mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan akan mendukung serta melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari partainya nanti. Rakernas 3 PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode dan menegaskan kesinambungan kepemimpinan, program, dan legasi dari Presiden Joko Widodo dan tidak hanya terbatas pada pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrastruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi dan terus memperjuangkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Seluruh komitmen keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari partai. Pemirsa, Partai Perindo dan PDI Perjuangan akan menggelar pertemuan hari ini. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan rombongan akan bertemu Megawati Soekarno Putri untuk membahas kerjasama politik di pemilu 2024. Setelah 3 hari mengadakan Rakernas, PDI Perjuangan akan menerima kedatangan Partai Perindo pada Jumat 9 Juni 2023. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta rombongan kader partai diagendakan menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Perindo disebut untuk membahas kerjasama politik terkait pemilu 2024. Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, dan tentu saja partai mengedepankan suatu upaya untuk merangkul seluruh elemen nasional, meskipun PDI Perjuangan telah dipercaya rakyat bisa mengusung sendiri, dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerjasama politik bersama dengan Partai Perindo. Itu akan dilakukan pada pagi hari, dan kami juga mengharapkan kehadiran dari teman-teman pers. Adapun hingga saat ini PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Dari Jakarta, Abdul Aziz iNews melaporkan. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menekan angka kemiskinan ekstrim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan keuangan dan hibah sosial. Bantuan dengan nilai lebih dari 90 miliar rupiah diperuntukkan ke beberapa sektor, mulai dari RTLH hingga bantuan rumah ibadah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeriksa intervensi penanganan stunting di Posyandu Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal. Dalam pemeriksaannya, Ganjar menemukan verifikasi dan validasi anak terdampak stunting di wilayah tersebut sudah bagus. Penanganannya juga terbilang baik dengan suplai gizi seimbang. Ganjar juga menyerahkan bantuan keuangan hingga hibah sosial sebesar 94,6 miliar rupiah guna mengenjot penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Bantuan diserahkan secara simbolis di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, dan nantinya akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jateng. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bantuannya. Semoga bisa bermanfaat kepada kita selaku petani yang ada di bawah dan semoga hasilnya juga stabil. Ya, ini kita menyerahkan bantuan di beberapa sektor, ada untuk desa, ada rumah tidak layak huni, bantuan petani, bantuan rumah ibadah gitu ya, kita berikan. Karena sudah bulan Juni, harapan kita seluruh anggaran dari negara, dari daerah itu betul-betul tereksekusi dengan cepat. Karena ini menjadi stimulan untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kendal, Ganjar juga berencana membangun jalan baru menuju 3 kawasan industri yang sedang disiapkan. Hal ini diungkapkan Ganjar saat mengecek perbaikan ruas jalan Kebonharjo Wonosari di Kecamatan Betebon yang telah rampung. Diketahui perbaikan ruas jalan Kebonharjo Wonosari sejauh 5,3 km menelan biaya 2,9 miliar rupiah dari bantuan keuangan Pemprov Jateng. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus melakukan penguatan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Di Kabupaten Malang, DPW Partai Perindo Jawa Timur menyerahkan SK DPRT kepada kader Partai Perindo sekecamatan Gondang Legi. Sementara DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat khusus Badan Perencanaan Pemenang Pemilu untuk membangun struktur relawan Bacalek. Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia Bidang Hukum Internal Christoforus Taufik menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Ranting di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelantikan sekaligus diserahkannya surat keputusan DPRT Partai Perindo sekecamatan Gondang Legi. Pelantikan pengurus DPRT ini diharapkan mampu menggerakkan mesin Partai Perindo jelang puncak pemilu tahun 2024. DPRT juga berfungsi untuk memenuhi TPS-TPS dengan saksi-saksi dan melakukan sosialisasi semaksimal mungkin untuk meraih pemilih-pemilih. Jadi perannya sangat vital karena DPRT kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga bagaimana untuk bisa mengenalkan Perindo, mengenalkan program-program Perindo. Sementara DPW Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat khusus Badan Perencanaan Pemenang Pemilu yang dihadiri langsung Ketua DPP OKK Perindo Yusuf Lakasek. Rapat Bapilu ini untuk membangun dan memperkuat struktur relawan Bacalek jelang pemilu. Teknologi informasi yang dibuat dan dibangun oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan juga oleh Bapilu Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi seperti itu untuk bisa mengukur kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Relawan Bacalek menjadi prioritas utama sebagai upaya kami memenangkan partai di Sulawesi Tengah. Struktur relawan Bacalek dibentuk untuk menang di daerah pemilihan dan mendongkrak perolehan suara partai di pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah mobil mewah diduga milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang diduga berasal dari penerimaan gratifikasi. Terkait dengan hal tersebut, Partai Perindo mendukung penuh langkah penegak hukum khususnya KPK dalam membongkar perkara pejabat Bea Cukai Andi Pramono. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 3 mobil mewah milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Mobil mewah yang disembunyikan di dalam sebuah ruko tersebut diduga berasal dari gratifikasi yang dilakukan oleh Andi. Mobil bernilai fantastis tersebut diamankan setelah tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi di daerah Batam, Kepulauan Riau.
Atas kasus tersebut, Partai Perindo menilai langkah penyidik KPK ini menjawab salah satu informasi yang diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya laporan transaksi mencurigakan di Badan Kementerian Keuangan. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun, menyebutkan Partai Perindo mendukung penuh langkah penegak hukum khususnya KPK dalam membongkar perkara pejabat Bea Cukai Andi Pramono. Ini merupakan informasi yang mengkonfirmasi laporan-laporan dan kemudian juga informasinya dari Prof. Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada transaksi ratusan triliun yang memang itu terjadi saat ini. Nah, ini mungkin atau boleh jadi salah satu perkara yang mengkonfirmasi hal tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja kami dari Partai Perindo pasti mendukung secara penuh upaya-upaya yang KPK lakukan, termasuk juga penegak hukum lainnya untuk membongkar perkara ini. Selain itu, Partai Perindo juga berharap KPK bisa menemukan barang bukti lainnya sehingga bisa dikembalikan kepada negara. Dari Jakarta, Rian Rahman, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya bersama meningkatkan keamanan cyber terutama di dunia industri keuangan terus dilakukan di Indonesia. Industri keuangan Indonesia menjadi sebuah ekosistem yang berkaitan dengan nasabah pelaku industri keuangan dan juga pemerintah. Seringkali kebocoran data dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan cyber untuk meretas. Pelaku industri keuangan dapat meningkatkan keamanan dalam melindungi aset atau layanan bagi para nasabah. Minimalisir resiko kejahatan cyber perlu kerjasama dan juga kewaspadaan nasabah, pelaku industri keuangan, petugas keamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Ini apa yang kita lakukan ya, kita harus waspada, alert terus ya. Karena ini kan juga berkembang. Begitu ada sistem baru, mestinya harus ada bagaimana antisipasi terhadap keamanan siber. Di samping itu tadi ini sistem, tapi manusia sangat penting dari hasil diskusi. Ya kalau manusianya tidak disiplin, tidak ubah password, atau juga sistemnya sudah terlalu kuno, ya sehingga security sistemnya tidak bisa. Pemirsa peduli terhadap masyarakat terpencil, Kodim 0623 Cilegon melakukan pembangunan jalan, rumah, dan juga tempat ibadah. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perekonomian warga. Sudah bertahun-tahun, warga Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten menambahkan akses jalan yang bisa langsung menembus Kabupaten Serang. Selama ini kondisi jalan desa yang terbengkelai membuat aktivitas warga masyarakat terganggu. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-116 Kodim 0623 Cilegon melakukan pengerasan jalan dan pembuatan tembok penahan tanah atau TPT. Selain itu, aparat TNI juga membuat drainase, jamban, dan merehab rumah warga yang tidak layak huni. Program TMMD ini bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian, pemerintah Kota Cilegon, dan warga setempat. Pemerintah Kota Cilegon bahkan menganggarkan dana hingga 1 miliar rupiah untuk mensupport TMMD tahun ini. Dilaksanakan penutupan TMMD yang ke-116. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Pembangunan fisik dan non-fisik yang menjadi sasaran juga dapat terselesaikan secara sempurna 100%. Alhamdulillah sekarang udah di dekat bantuan TNI, ini udah di keramik dan udah di plester depannya. Ini udah direnov, akan dipindahkan ke sini lagi? Insya Allah saya arahkan ke sini untuk pengajiannya. Dengan beroperasinya jalan di kawasan ini diharapkan dapat terus mendorong perekonomian warga sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, pesona keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik wisatawan. Ya pemirsa, kini ada salah satu taman rekreasi Arupa Datu yang dibangun agar dapat dinikmati anak-anak serta warga Papua. Tak ada yang menyangkal pesona keindahan alam Papua selalu memiliki daya tarik untuk dikunjungi, mulai dari keindahan alam, kultur budaya hingga kuliner. Salah satu tempat yang menyimpan keindahan alam adalah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pembangunan area wisata terus dilakukan agar wilayah yang sering dikaitkan dengan kelompok teroris bersenjata kini semakin damai. Pasukan Tengkorak Kostrad serta Raja Aibon serta warga mendatangkan berbagai fasilitas hiburan untuk warga dan masyarakat dari daerah lainnya. Sejak adanya taman bermain, kini pos-pos pengamanan tidak pernah sepi dari aktivitas anak-anak serta warga. Taman rekreasi yang dinamakan Arupa Datu juga dilengkapi fasilitas pendukung olahraga seperti lapangan voli serta lapangan futsal. Sementara pasukan Kostrad lainnya membantu warga untuk membangun tempat tinggal warga dari suku Damal di Kampung Mayuberi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hingga saat ini, Hona yang menjadi tempat tinggal warga terus dilestarikan karena memiliki nilai kearifan lokal. Pembangunan Hone dilakukan bersama karena warga mengeluhkan kurangnya pekerja untuk menyelesaikan pembangunan rumah.